Selamat malam teman-teman. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Malam, Selamat malam, Pak. Pak. Mantap. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Kita ketemu lagi, Alhamdulillah. Bisa dikasih umur panjang. Alhamdulillah. Oke, oke. Saya mau absensi dulu. Oke, saya mau absensi dulu ya. Oh iya, ini sudah azan Nisa ya. Tempat kalian sudah azan Nisa. Udah, Pak. Sudah, Pak. Ada, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak, sudah. Siap, siap, siap. Silakan yang mau ibadah, silakan. Ini pertemuan ke dua ya. Wah, Saya presensi dulu ada Ahmad Fauzi, ada Ahmad Fauzi, nggak ada ya Ahmad Fauzi ya. Aditya Firman Nugroho, Jadi firman Nugroho. Agam, Hadir, Pak. Agung Laksono, mana Agung Laksono nggak ada. Ahmad Rizky, Yuk, hadir, Pak. Aldi Arya Putra, hadir, Pak. Andi Liani, Andi nggak ada ya. Angga Dava, Hadir, Pak. Anwar, Hadir, Pak. Arjuna Seva, Hadir, Pak. Hadir. Aziz Akbar, Hadir, Pak. Hadir. Bah Badrul, mana Badrul nggak ada. Danar Prasetyo, Hadir, Pak. Didi Lesmana, ada Dimas Tirtajasa. Hadir, Pak. Kita udah pernah ketemu, Mas? Mas Dimas? Belum deh, Pak. Kalau offline. Online? Online di kelas sebelumnya, Pak. Di minggu Apa itu? kemarin. Minggu kemarin. Eh, bukan di kelas, di luar. Belum deh, Pak. Belum. Hmm. Wirangga Putra, Hadir, Pak. Edo Suhada, Hadir, Pak. Erlangga Saputra, Hadir, Pak. Faris, Hadir. Faris, Faris Nugraha. Ada Faris.
Hadat Alfarisi. Hadir Pak. Hadir Pak. Suaramu kecil banget. Ya Pak, suaranya kecil. Ilyas Radea. Indra Haji Pamungkas. Ya Pak. Irwan Saputra. Hadir Pak. Ivando Bentrus. Hadir Pak. Lare. Abdul Nurasid. Hadir Pak. Mana orang? Hadir. Oh ya, siapa itu? Baru saya mandi. Galih Ramadan Saputra. Muhammad Jeffrey. Jeffrey. Si Jepri izin lagi sholat Pak. Pak, Oh, izin atas nama Lare Susetio tadi masih di jalan. oh iya. Dia mau masuk nggak nanti? Pak izin Pak, Agung hadir Pak. Iya, ini lagi join dia, Pak. Pak izin Agung Laksono masuk Pak. Tadi Hah? Agung Laksono hadir. Agung Laksono. Mana orangnya? Pak, di Lesmana Pak. Telat. Sebentar dulu, satu-satu. Agung Laksono, oke. Siapa lagi? Saya Pak, di Lesmana Pak. Tadi dipanggil kemana? Kau? Biasa Pak, di security di depan tadi. Oke. Siapa lagi itu tadi yang ngechat? Muhammad Jepri izin lagi sholat Pak. Badrul. Mana Badrul? Hadir, Pak. Yuk, saya lanjutkan dulu. Sidik Nurdiansah. Nggak ada. Fajri. Muhammad Fajri. Hadir Pak. Ramadan Putra Deva. Hadir Pak. Muhammad Robi. Robi hadir, Pak. Sultan Nur Hadir. Bahari. Hadir. Muklas. Mana Hadir, Pak. Muklas? Hadir, Pak. Daru Purwo Tanjung. Niko Arisa Putra. Ya, hadir, Pak. Noras Nur Azizah. Hadir, Pak. Nur Fatoni. Ada nggak Nur Fatoni? Izin Pak, untuk Nur Fatoni lagi ada kegiatan. Surat izinnya udah di Surat izinnya di mana? Bentar, Pak. Nggak ada, saya belum dikirimin. WhatsApp ya. Putri Nurfalah. Bentar, Pak. Hadir, Bapak. R. Martin Prawidi. Nggak ada. Wahyu Purba. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Rashid. Ya, siap. Rashid Akmal. Hadir, Pak. Rafli Pratama.
Ada? Hadir, Pak. Mana orangnya? Ya, hadir, Pak. Ya, Randy Bagus Prima Putra. Hadir, Pak. Buset, ini ada berapa orang sih? Rian Kardi. Hadir, Pak. Rio Firsan. Hadir, Pak. Mantap. Ini yang Pak Dokter nih ya. Pak Dokter nih. Iya, Pak. Sigit Permana. Nggak ada. Sukma Wijaya. Nggak ada. Susilo Adi Nugroho. Nggak ada. Hadir Pak, hadir Susilo hadir Pak. Syahrul Ramadan. Hadir, Pak. Susilo, diraimu. Saya pengen ngeliat nih orangnya. Saya pernah ketemu apa enggak nih? Ya Pak. Oh iya. Baru deh. Taufik Fauzi. Hadir, Pak. Diraimu, Mas. Oh iya. Bentar. Teddy Alvinio. Hadir, Pak. Masih di jalan. Sekarang, Pak. Hah? Oh, ini maaf Sedang Pak, lagi, kita Sa. lagi di jalan Iya. berdua ini Pak, habis dari masjid Pak. Oh iya ya. Taufik ya? Teddy ya? Iya. Teddy sama Lare Pak. Taufik udah sebut, Pak. Lare oke. Teguh. Hadir, Pak. Marian. Teguh Dumadi. Kuset Muhammad banyak Teguh. Mana Teguh Dumadi? Ya, Pak. Oh siap. Ini kemarin Mas Teguh pernah ikut pelatihan apa ya di kampus? Belum, Pak. Oh belum pernah. Iya. Tengku Denny Farhansyah. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Iya pisan lo itu. Ferdian Kusuma Jaya. Hadir Pak. Diraimu Mas. Ngomong kok ora ini. Nah, kan ganteng. Semprul malah mesem. Ferry Novan. Ferry Novan ada Ferry. Ini berapa orang sih nih? Banyak, Pak. 60 orang. Rame, Pak, rame. Banyak, Pak. Ferry Novan mana Ferry Novan? Nggak ada ya. Willy Rauda Paksi. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, hadir. Yoga Asnawi. Hati-hati. Ada IF ya. Yoga Asnawi ada Yoga. Ada, Pak, ada. Mana orangnya? Sabar, sabar. Ini, Pak. Oh iya. Yusuf Alfaris. Nggak ada. Ada lagi yang belum dipanggil? Pak, mohon izin, Pak. Saya belum, Pak. Baru join. Angkat tangan, angkat tangan. Present. Siapa? M. Gali Ramadan, Pak. Nah, Gal M. Gali Ramadan Saputra, Pak. Oke. Terus siapa lagi? Oke, terima kasih, Pak. Indra Gunawan. Mana Indra? Mana mukanya Indra? Oh, siap. Oke, Indra sudah. Siapa lagi tadi? Galih udah. Siapa lagi yang belum saya panggil? Wah, gila ini. Ntar dulu, saya rekap dulu.
Kemarin sempat perkenalan nggak sih ya? Udah Pak, udah sampai bosen. Udah Pak, udah. Habis 1 jam buat perkenalan doang Pak. Oh iya. Ini kok baru 48, ada yang mau sih? Ada yang belum Belum. itu belum dipanggil? Ini di sini total ada 54 orang. Yang saya absen baru 48. Andiliannya belum tuh. Andiliani mana? Tuh ada tuh orangnya Pak. Mana orangnya? Nggak, nggak kelihatan. Di seat berapa dia? Sandi, Sandi nyaut. Lagi ngedongeng Pak sama temennya. Kenapa? Nge-lag dia Pak. Pura-pura nge-lag itu kayaknya itu. Pura-pura dong. Kalau dia jati diri kayaknya. kalau dia on mic, temennya suka ikut ngedongeng Pak. Siapa tuh? Ah, Hadat, 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 Hadat. Oke, Hadat. Oke, dah. Maaf Pak, keluar masuk. Jangan suka keluar masuk dong. Gak baik. Siapa lagi? Sebelum saya mulai. Ilyas ada Ilyas? Andiliani ada tadi ya? Pak, saya belum di absen, Pak, atas nama Sukma, Pak. Sukma Wijaya, oke. Ada lagi? Sukma, oke. Sigit ada, Sigit. Total ini baru di saya baru 50 orang. Ben wae, sing urung absen kawus. Andiliani wis sampai andudangi kayak mau kok. Dah, ada lagi? Martin nggak ada. Nurfatoni, Daru, Sidik, Muklas tuh Pak, belum tuh. Ilyas. Muklas nama ini siapa? Muklas Putro Prayitno. Udah, udah ya. Nggak ada lagi ya. Saya izinnya Pak, lagi ada cari kantor. Abdul Nur Rashid. Oke, ini masih ada 5 orang ya yang belum belum saya absen ya. Yang belum dipanggil ya nanti Japri. Oke. Oh ya terakhir, terakhir kita ngomongin apa sih di pertemuan pertama? Apa Bapak itu terakhir di logika? jalan, Pak. Hah? Di jalan, Pak, terakhir, Pak. Tentang Di jalan. ini, Pak, pengertiannya logika pemrograman itu. Kampret. Ya, itu, Pak, suaranya itu, Pak. Contoh. Itu Pak, si Rasin Pak. Kasih nilai B aja tuh. Ya, 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 ya itu karena memang benar-benar kelas kalian itu di jam 7 jadi kalau saya harus online di kampus sih pulang sampai rumah tuh jam berapa gitu ya. Seperti itu. Makanya ya itu mungkin pertama dan terakhir di stasiun mana terakhir itu kemarin? Palmerah. Ah, harapan palsu kan nih Pak? Hah? Enggak lah. Saya mah tepat janji. Ini aja sudah sampai di rumah. Enggak apa-apa, Pak. Last crash. Itu Tanah Abang masih ada sampai jam 11. Matamu. Jam 11. Wah, Ya Pak, anak, udah Pak, marahin aja a- Pak. anak Isunya, istri Pak. saya anak istri saya ketemu saya jam berapa? Tahu Waduh. Rasid parah nih Rasid nih. Rasid emang kadang-kadang mah. Iya, emang kadang-kadang
Lu Sama Pak, rumah lu masih di eh, kantor Pak. hah? Mama nih masih di kantor, ntar jam 9 kan selesai kuliah. Nyampe rumah jam 11 Pak. Siapa itu? Saya, Oh ya, iya, emang kantornya di mana? di Tanah Abang, Tanah Abang. Tinggal di di Depok. Tanah Abang, Depok. Masih deket. Transit cuman 2 kali ya. Kalau 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 kereta. 2 kali Pak Kalau ke Manggarai dulu Pak. Betul Pak. iya, Manggarai pindah ke 12. iya. Ini pengalaman nih anak Biar ada kereta. temennya saya Pak naik kereta terakhir. Derita lu itu mah. Saya udah. Rasid, Hadir Pak. pulang lu lewat mana? Kadang lewat Kampung Bandan, kadang lewat Manggarai Pak. Oke, gua tungguin ya di Manggarai. Pak, izin Pak. Maaf Pak, Kenapa, Mas? atas nama Muhammad Jeffrey, saya hadir Pak. Tadi baru pulang dari masjid soalnya. Muhammad? Muhammad Jeffrey. Ya, oke. Ada lagi? Udah ya? Muhammad Jeffrey. Waduh. Iya, sudah. Pak, Sudah, Jeffrey mohon sudah. maaf Pak. Siapa lagi? Oh, makasih Pak. Purwo Pak, hadir Pak. Baru dari Apa? masjid ini. Daru. Purwo, iya Pak. Oke, ada lagi? Fatoni, ini belum. Sigit Permana, Yusuf, Ferry Novan, is Ben wae. Tinggal. Terakhir kita ngomongin apa? Selain tong teng kita apa? Logika Pak, logika. Apa itu logika? Logika. Arti tentang logika ya. Jadi di sini ada orang developer? Nggak ada Pak, Nggak ada? nggak ada. Ada Sahrul kan, Sahrul kan. Enggak, bukan orang dev. Bukan ya. Masuknya Rata-rata kuliah bangunan ini Pak, developer. bukan developer untuk pemrograman, software developer. Ya developer kan nggak harus harus bangunan juga. Kita kan kuliahnya di TI, coy. Bukan teknik arsitektur. Faris Nugraha. Faris udah absen belum, Faris? Iya, itu developer properti ya. Oke, saya mau sharing. Kemarin sudah ngomongin logika, sekarang ngomongin gimana caranya kita belajar logika. Jadi logika itu kaitannya, kalau nih teman-teman ada yang orang developer, software developer, mungkin ini sangat berguna sekali ya. Jadi intinya kita itu belajar mengenal yang namanya alur, alur sistem. Di TI itu nggak cuma ngebahas tentang hardware ya, tapi juga di TI ini mengenal juga karena di dunianya TI itu kaitannya dengan namanya bahasa pemrograman juga teman-teman wajib untuk ini adalah dasar. Kalau nggak ngerti logika, ya susah untuk mempelajari, membentuk, membangun suatu apa namanya, mendevelop suatu softwarenya. Atau misalkan logika di dalam, kalau teman-teman ada yang punya certified mikrotik, ada di sini. MTCNA. Ada. Ada, Pak. Angga, Ada Pak. Are. Ini yang Ada, Pak. anak-anak Bespart ini ya. Iya, Pak. Ada Pak. Angga, anak Bespart ya? Iya Pak. Iya ya. Kemarin saya sudah ketemu sama bapak kalian itu. Ntar kalau kalau nggak benar
mohon izin saya pecutin kalian. Citak aja nggak apa-apa tuh, Pak. Aduh. Iya. Kemarin udah di-share kan itu ada gambarnya Pak Ono dan sebagainya dengan saya itu. Hati-hati ya. Gampang. Backingan saya pusat, bro. Oke ya. Terkait dengan logika dan teknik pemrograman itu, ini saya mau buka dulu slide-nya. Wait. Bentar. Logika. Konsep dasar logika. Mana nih? Ini yang base part udah masuk semua ya. Tadi ada agam, ada ini udah masuk ya. Agam mana agam yang ngechat saya? Udah tadi agam. Iya, iya Pak. Maaf Pak, agak lelet jaringannya. Bentar. Tunggu ya, sebentar. Saya harus menyampaikan ini di pertemuan kedua ini ya. Apa tuh, Pak? Hah? Ya penasaran nih, Pak. Sabar, Cok. Tak dulu. Sekarang ini kok anak-anaknya ngeri-ngeri sedap ya. Nggak sabaran. Repot. Nah, ini tujuan di rencana pembelajaran ini kita harus tahu ya, teman-teman, kalau belajar itu ada panduannya. Dosen itu mengajar itu ada panduannya. Ya, jadi kalau ada dosen tidak menyampaikan outputnya pembelajaran, silakan bisa screenshot orangnya, sampaikan ke saya, biar saya sampaikan itu. Karena gini, setiap jadi metode sekarang itu adalah teman di kampus kita itu nggak ada dosen killer. Di kampus semua kampus itu sudah nggak ada dosen yang harus menghafalkan apa namanya bahasa pemrograman. Karena saya itu tidak mewajibkan menghafalkan itu ya. Ngapain ngafalin? Karena yang namanya logika dan teknik pemrograman kaitannya itu adalah berpikir secara logik ya, punya konsep
dan bisa memecahkan masalah. Nanti prakteknya teman-teman ini menggunakan flowchart. Ya, flowchart. Ada yang tahu pernah pakai flowchart? Wah, Pernah, Pak. Kenapa? Kenapa? pernah Pak. Pernah, Pernah. Pak. Ya, Pernah. kapan itu Mas Haddad? Waktu pas lagi masih di Unpam, Pak. Iya, Pak. Ini Haddad ini jebolan Unpam yang nggak lulus ya? Enggak, Pak. Saya terusin lagi, Pak. Hah? Enggak, Pak. Waktu itu enggak ada kerjaan, jadi nggak bisa. Oke. Mas Indra juga sama. Indra Aji. Iya Pak, pernah Pak. Di Unpam. Oh Terakhir bukan semester Pak, berapa? enggak Pak, saya dari Poltek Madiun Gimana, Pak. Pak? Oh, Poltek. Mas Haddad terakhir di Unpam semester berapa? Wih, semester piro sampean? Tiga, Pak. Terus pindah. Halo, halo, halo. Suaranya nggak, Pak ya? Iya kedengeran terus pindah. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, iya, iya. Sik, ada Iya, Pak. telepon dari Pak Rektor. Tar dulu. Si. Oke, saya lanjutkan. Jadi, ya namanya teknik logika dan pemrograman itu karena kenapa? Kalau kita teman-teman device yang dipakai itu adalah komputer, ada yang pakai handphone dan sebagainya. Nah ya, jadi logikanya atau pemrogramannya atau teknik pemrogramannya itu kita sebagai manusia itu nggak bakal bisa ngomong sama mesin. Mesin itu hanya tahu angka 1 dan 0. Ya, bilangan biner. Oke. Yang bisa menjelaskan bicara dengan mesin itu adalah software yang membantu kita untuk bisa kalau orang itu mentranslatekan antara bahasanya kita dengan bahasa mesin itu bisa dipahamin. Itu lewatnya software. Software itu dibuat juga tujuannya adalah untuk mempermudah bisa menyelesaikan masalah apa yang menjadi problem, misalkan dari bikin contoh Zoom ini dibuat untuk bisa mengirimkan video suara. Di belakangnya Zoom itu ada yang namanya sistem operasi. Nanti teman-teman akan belajar tentang sistem operasi. Sistem operasi itu ada induknya dari segala software. Ya, itu adalah sistem operasi. Kaitannya kalau sistem operasi ini, kalau di kampus itu ada yang pakai Windows, ada yang pakai Linux, ada yang kali Linux dan sebagainya. Ya. Nah, mereka itu atau software itu yang bisa menerjemahkan ke mesin, prosesor dan sebagainya. Nah, teman-teman belajar tentang logika dan pemrograman, kaitannya ya konsep itu yang bisa nanti kita pelajari. Ini rencana pembelajarannya ya, ada sampai kita 14 kali pertemuan.
Nanti silahkan 16 itu ada UTS dan UAS. Silakan nanti teman-teman membuat kelompok karena ini ada 60. Tadi berapa? 55, Buset, Pak. Hah? 55. Enggak, total mahasiswanya ini ada 60. Di database saya ini ada 60 orang. Misalkan satu kelompok, biar nggak kebanyakan berapa orang? 4. 12. Lambene 12. Itu kelompok apa mau bal-balan? Bal-balan, Pak. Biar jadi ini, Pak. Biar jadi 5 kelompok aja. Semprul. Oh ya, boleh. Nanti 12 tak suruh bikin software. Modal, we. Menganalisis atau membuat suatu software. Wah, nyonyor kan. Aduh. Sorry ya. Ini Ampun Pak, nggak bisa ngoding Pak, ampun. 3 sampai 5 Pak, cukup Pak. Iya. Kita belajarnya serius sambil santai ya, biar tidak sepaneng ya, karena ini kelas karyawan jadi saya nggak mau terlalu serius. Jadi bahasa-bahasa yang saya bangun ya, anggap saja kita teman sedang lagi kopdar. Terbaik, Pak. Terbaik. Pak, itu daftar listnya absen kita boleh di-share, Pak. Kita selama ini kalau tiap masuk ke kelas bingung absennya siapa, berapa orangnya, Pak. Oh, siap. Siapapun, siap. Nanti kita share untuk kelas karyawan maupun dari mana tadi yang reguler ya. Yang tadi di chat itu emang penyusup siapa sih? Anak IF Pak. Anak IF, Pak, suka salah masuk. Random. Loh, dia nggak ngerti jadwal atau bagaimana? Spy, Pak. Itu, Pak. Spy, Pak. Kebanyakan grup itu, kebanyakan Pak, grup. mata-mata, Pak. Nyari jati Banyakan diri ngoding Pak. kayaknya mabuk. Numpang materi, Pak. Oke. Spy. Bukan spy itu konyol itu. Dia bukan kelasnya kok masuk asal masuk. Ya percuma aja kalau nggak ada absen. Kurang literasi. Bukan literasi, Mas. Barangkali itu di penjual otak-otak itu masih laku itu. Masih fresh, belum dipakai. Tuker, Mak, tuker. Oh, kayaknya mau lihat Mas Sarul ganteng. Mana ada cocotnya. Ya. Oke ya, saya lanjutkan ya. Jadi nanti teman-teman akan belajar tentang mengoperasikan ke dalam. Jadi kita bisa mengimplementasikan bahasa-bahasa yang kita biasa seperti ini terus dimasukkan ke dalam suatu program gitu ya. Ini dasar sekali kalau teman-teman nggak ngerti logika ya bubar gitu ya. Karena yang namanya di pemrograman itu ada yang namanya framework. Ada yang pernah dengar framework untuk pemrograman? Kenapa? Banyak. Apa itu? Bisa disebutkan? Pak. Apa aja, Pak? Enggak yang pernah Banyak, dengar. Pak. Django. Django, lebih- Flex, terus CI, Laravel, Next.js, Nux.js, Alpine.js, TensorFlow juga ada, Pak. Bisa Soalnya jelaskan framework buat install, Pak. kenapa? .NET framework, Pak. Iya, .NET. Ya. Mas Ahrul bisa sebutkan bisa jelaskan framework itu apa? Framework itu pada fungsinya singkatnya itu untuk mempermudah aja sih Pak buatnya supaya kita nggak buat dari nol. Karena di framework itu udah ada struktur-strukturnya kayak semacam contoh saya suka pakai CI atau kode igniter atau Laravel
Di situ saya nggak perlu bangun logika dari awal, tapi di situ udah ada konsep MVC, model view controller. Jadi semua logikanya, semua rumus-rumusnya itu ada di model. Lalu dari model semua diarahkan ke controller yang mengatur, misalkan kita klik A maka munculnya view yang A. Kita klik B munculnya view yang B gitu, Pak. Kurang lebih. Ya, ada lagi yang mau menambahkan? Kuliah tuh enak kayak gini, ada diskusi daripada ngebacot sendiri kan berbusa ntar. Oke, thank you Mas Arul. Nggak ada yang mau nambahin ya. Jadi framework itu bisa saya katakan itu sebagai sebuah lemari ya. Ini buat teman-teman yang eh, belum paham mengenai pemrograman. Framework itu adalah sebuah lemari. Lemari itu pasti ada apa namanya pintu ya, masing-masing blok. Masing-masing blok. Sorry, saya mau bisa nggak? Tunggu. Lemari ini terlihat ya. Lemari ini ada isinya blok-blok begini nih. Nah, ini yang bisa dikatakan dengan framework. Ada tiap-tiap loker. Yang tadi disampaikan Mas Harul itu betul ya. Jadi framework itu intinya mau apapun namanya ya. Intinya itu adalah bisa mengkoneksikan antara pintu ini dengan pintu ini. Jadi mempermudah. Oh iya nih, kalau kita membuat suatu pakai CI misalkan, membuat website, tempat loginnya ada di sini. Nanti buat database, ada sendiri buat koneksi database. Untuk tampilan awal, bisa di sini. Mengkoneksikan di bawahnya dari sub ini, adanya di sini. Jadi seperti itu. Itu akan yang mempermudah. Ya, jadi teman-teman yang bukan basicnya dari awalnya komputer, ini bisa menjadi sebuah pedoman mungkin nanti teman-teman untuk bisa belajar tentang pemrograman. Dan saya sudah share link-linknya untuk bisa belajar tentang pemrograman, silahkan. Teman-teman mau belajar dari kampus kah atau dari mana, itu bisa. Begitu ya. Jadi seperti itu. Alur. Nah, sebentar. Ini slide berikutnya. Ini ada 28 slide. Sebentar aja udah selesai kuliah. Cuma 5 menit nih. Tuh. Tinggal berapa nih? Selesai. Nah, terima kasih. Ini penilaian. Sorry, oke, saya mau buka slide berikutnya. Pak, apakah flowchart itu merupakan gambar hasil pemikiran dalam menganalisis suatu masalah dengan komputer? Siapa yang ngomong? Andi, Pak. Andi. Sehingga kan flowchart yang dihasilkan dapat bervariasi ya antara satu pemrograman dengan yang lainnya. Iya, di Kayak gitu sih, nek kayak gitu ngomong nggak ke sih, Pak? Raimukton. Aku di Mukamu ini, itu Pak. Ada suara nggak ada nampak. Goib. Nggak sopan loh itu loh. Ah, kacau gue. Ngobrol itu dibuka. Nah, ngomong ke ton wonge. Aduh. Siapa yang kocak?
Kocak ini orang. Benar, minimal angkat tangan, terus angkat kaki, ya. Jalan lu sono. Sebentar. Gimana, Mas? Silakan bertanya. A. Apakah flowchart itu merupakan gambar hasil pemikiran dalam menganalisa suatu masalah dengan komputer? Sehingga flowchart yang dihasilkan dapat bervariasi antara satu pemrograman dengan yang lainnya. Flowchart itu bisa menggambarkan satu program, ya pasti. Gimana ada yang pertama kali untuk teman-teman membuat suatu program itu kan ada yang namanya analisis pertama. Ya. Yang namanya membuat suatu program itu harus dianalisis dulu kebutuhannya. Tidak mungkin ujuk-ujuk itu ada tiba-tiba itu langsung muncul suatu software. Ya enggak? Ya kan? Jadi konsep untuk nih nanti sih mau naik. Pengertian umumnya itu seperti ini. Tidak mungkin ya, tidak mungkin kamu bikin software itu nggak ada masalah. Ya kan? Software itu pasti punya masalah. Contoh, sistem akademik. Sistem akademik. Itu dia punya masalah. Masalahnya kenapa? Kalau itu nggak pakai sistem, bagaimana akan kalau mahasiswanya sampai 1.000, mencari data jadi susah. Ya kan? Jadi mau apapun pemrogramannya, flowchart itu ya memang awal yang bisa menggambarkan. Ini contoh sederhana ya. Contoh sederhana. Masalahnya adalah bagaimana cara menyajikan teh, membuat dan menyajikan teh. Inputnya apa? Jadi masalah itu kita harus bisa menganalisis yang pertama. Belajar logika itu ya juga belajar tentang bagaimana alur yang baik. Jadi bisa menentukan keputusan. Ya, makanya yang namanya seorang software developer itu dia biasanya nggak mau tahu masalah yang beginian. Ada input, proses, output itu mereka nggak mau tahu. Intinya orang-orang software developer ya, dia ada kerjaan, ada yang sudah menganalisis, ada yang nanti akan menerjemahkan. Itu yang baik. Makanya tadi yang saya sampaikan yang namanya framework, itu kenapa ada framework, itu adalah salah satu cara untuk bisa mempermudah. Dan juga apabila si programmer ini koit, atau misalkan dia pergi keluar dari perusahaan untuk transfer knowledge-nya, transfer knowledge dari yang programmer yang lama dan ke baru, itu dia bisa membaca. Enggak, dia harus mengulang lagi membuat dari awal. Itu gunanya framework dan logika untuk bisa menerjemahkan dari software tersebut atau pemrograman. Kita kembali lagi masuk ke sini. Jadi ada masalah ya. Dan bagaimana kita untuk memecahkan masalah ini? Itu ada input, proses, dan output. Output itu adalah apa? Yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Kalau output ini tidak bisa menyelesaikan masalah, berarti software yang Anda buat itu tidak kepakai. Percuma dong kita ngedevelop software, ujung-ujungnya kita harus pakai backup lagi, backup pakai Excel lagi, backup data lagi, dan sebagainya. Itu nggak bisa seperti itu. Nah, kita belajar yang namanya belajar logika. Contoh masalahnya adalah bagaimana cara membuat dan menyajikan teh. Inputannya apa? Berarti inputannya kalau bikin teh,
Berarti yang pasti adalah ada teh, ada gula, dan air. Ini kalau pakai susu itu pakai teh tarik atau pemanis dan sebagainya. Terserah kalian. Itu untuk inputnya. Apakah itu sudah jadi sebuah teh? Kan belum. Dia harus diproses dulu. Teh dulu, disiapkan dulu semuanya. Siapkan panci dulu, airnya dimasak dulu. Tunggu sampai air mendidih. Masuk kantong tehnya ke cangkir. Terus air yang sudah panas itu dimasukkan ke dalam cangkir. Buang kantung tehnya. Masukkan gulanya. Baru diaduk. Jadilah secangkir teh. Dan itu bisa diminum. Belajar logika itu seperti itu. Jadi ada prosesnya. Nggak tiba-tiba itu teman-teman bisa, bikin teh keluar. Ya itu nggak gitu. Ya, jadi belajar tentang logika itu adalah ya ada input, proses, dan output. Apa permasalahannya? Misalkan, kalau teman-teman belajar nanti kita masalahnya saya pengen bikin website tentang apa namanya sistem monitoring. Masalahnya apa? Yang mau dimonitor apa? Inputnya dari mana? Kita harus tahu. Kita harus menganalisis apa kebutuhannya. Misalkan sistem penggajian. Nah, gajinya dari mana? Siapa yang mau gaji? Itu harus orang analisis itu Pak, pasti itu. Ya nanti akan dibikinkan suatu gambaran flowchart. Oke, sampai di sini Mas Andi, paham? Paham, Pak. Berarti apa yang dari langkah-langkah awal itu apa dari input, proses, sama output? Berarti Apa kalau itu input maksudnya pertama kan langkah-langkah? start apa ya? Berisi instruksi untuk Iya, yang input itu berarti awal mulai apa ya? Berarti berisi instruksi untuk persiapan peralatan yang diperlukan sebelum mengenai pemecahan persoalan. Nah, terus dalam prosesnya itu berisi instruksi kegiatan untuk membaca data dari suatu peralatan yang diinput. Berisi kegiatan yang berkaitan dengan pemecahan persoalan sesuai dengan data yang dibaca. Ya, kalau itu Seperti itu cara sih, Pak. ya cara pemahamanmu kayak gitu ya udah benar. Itu ya. Kalau ini dibahasakan pakai flowchart, itu nanti beda lagi cerita. Oke? Next nanti di next slide. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Baik, Pak. Oke, terima kasih Mas Andi. Baik, Perhatikan Pak. lagi, nanti bisa diperhatikan lagi. Nah, ini saya mau sampaikan. Algoritma pemrograman itu adalah kumpulan langkah-langkah algoritma pemrograman. Langkah-langkah ini dalam algoritma itu bisa banyak. Dan intinya adalah untuk menyelesaikan matematika dan logika. Ini yang saya contohkan. Nah ini. Pemrograman itu adalah bisa menerjemahkan bahasa manusia ke dalam bahasa mesin. Ya, ini ada compiler, ada interpreter. Apa itu? Kalau interpreter itu adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi. Langsung dieksekusi. Kalau compiler itu harus diterjemahkan dulu ke dalam bahasa mesin. Setelah itu baru dieksekusi. Bedanya itu. Ini hanya buat pengetahuan teman-teman aja. Dalam arti di dalam flowchart itu ada yang namanya descriptive flowchart, ada namanya Piscode. Kalau deskriptif itu adalah untaian kalimat, ya. Kenapa kok di dalam algoritma itu adalah untaian kalimat? Yang tadi saya sampaikan, kita mau bikin software itu ada kata-katanya.
Saya kalau mau bikin website tentang database mahasiswa, saya harus bikin dulu form loginnya. Bikin form loginnya. Form login itu isinya siapa saja yang bisa, ambillah dari database. Form login itu. Siapa yang bisa masukin database-nya? Oke, saya ini kan, saya gambarkan website sistem operasi web. Tulisan saya jelek ya pakai. Usul Pak, mungkin bisa pakai fitur whiteboard di Zoom-nya Pak. Oke. Saya. Whiteboard-nya. Ini saya belum keinstall ini ya, apps-nya ya. Itu harus diinstal lagi apa nggak sih? Whiteboard-nya? Kayaknya di bawah kanan deh, Pak. Hah? Bawah kanan. Kalau di saya di samping angkat tangan sih Pak. Bentar dulu. Itu apps baru apa apps tambahan atau? Sebentar. Raise hand. Ada apa? Angkat Itu tangannya Pak di samping right hand Pak. di keyboard. Tab sama whiteboard paling bawah. Mana? Di Zoom-nya Pak. Mungkin share screen-nya di setup dulu mungkin share screen-nya. Walah, iya ini harus di stop share. Oh iya ya. Misalkan saya, ini apa nih? Oke ya, saya mau menggambarkan sebuah website sistem. Sebentar. Ini kalau pakai pakai ini lebih susah lagi, Mas. Kalau saya bisa pakai Draw.io sih, Pak. Ya lu bisa pakai itu. Cuman, oke coba. Wes Pak, kalau misalnya terlalu rumit, buka buka dokumen Microsoft baru Word aja Pak. Paint aja Pak. Iya udah. Ini malah ngapain lu coret-coret pada? Rese. Iya masalahnya pakai. Rasid tuh, ketawa tuh dia tuh. Wah, ini yang ketawa semua gua kasih Rasid Pak, Pak Didi Pak. Beneran, gua kasih ini semua. Wah, lu ngerjain ya. Saya nggak ketawa, Pak. Lagi sakit gigi. Bodoh amat. Sebentar. Ini susah kalau pertemuan gini. Kalau mungkin besok saya beli itu mungkin apa ya? Susilo, saya nggak ada yang nanya. Kamu ketawa apa enggak? Pakai Wacom aja, Pak. Pakai Wacom, Pak. Ya udah ntar saya sini kan. Ya beli pentap gitu bentar. Tuh kan malah buyar. Supaya lu pada. Ngajarin apa ini? Oke sebentar. Saya mau
Ini aja dah. Ini yang sudah saya sudah siapkan aja. Iya, iya, udah nggak usah bahas. Dah, ini saya lanjutkan aja besok aja yang di pakai Paint. Mau pakai Paint, pakai apa? Soalnya yang buat nulis itu masih pakai mouse coy. Kalau lu kuliahnya offline bisa di papan tulis. Ya nggak? Nih, contoh kasus. Saya baru masukkan nih. Contoh kasus. Hitunglah luas dari sebuah persegi panjang. Mendeskriptifnya, pertama adalah menghitung luas persegi panjang. Langkah-langkahnya apa saja? Masukkan nilai panjang, masukkan nilai lebar, baru menghitung luas persegi panjang, dan menampilkan hasil perhitungan. Ini deskriptif. Oke. Untuk bisa menjadi sebuah alur, kita butuh yang namanya simbol flowchart. Kalau untuk start awal dan akhir itu pasti lambangnya seperti ini, lonjong. Terminator namanya. Kalau untuk input dan output itu pakai yang kayak ini apa namanya? Jajar genjang, Pak. Jajar genjang, Pak. Input output harus pasti pakai yang namanya ini jajar genjang. Inputnya apa tadi? Lebar, terus panjang. Kalau dari program, misalkan startnya kita bikin apa, diturunin ke bawah. Input output. Kalau pengolahan data ini pakai yang namanya persegi panjang. Ini mengolah data pakai operasi matematika dan logika. Kalau kotak keputusan, ini adalah bisa menetapkan pilihan proses selanjutnya. Misalkan kalau dari segi prosedur, misalkan startnya itu adalah misalkan ini tadi sistem login ya, sistem akademik. Inputnya apa? Name, usernya bisa pakai name, bisa ada pakai password. Bagaimana baru diolah? Bagaimana kalau belum punya name dan passwordnya? Dia harus register dulu, kembali ke awal. Registrasi, siapa yang bisa menginputkan? Oh iya, ternyata itu ada adminnya. Baru di-approve. Bisa ngolah data. Oke. Setelah selanjutnya, kalau ngolah data itu, apa saja yang bisa dilihat di dashboardnya? Oh, ternyata ada nama, biodata, KHS, KRS. Nah, seperti itu. Jadi masuk kotak keputusan, ya atau tidak. Ya, itu bagaimana, berarti ikut melakukan atau melanjutkan ke proses berikutnya. Kalau tidak, berarti kembali lagi ke proses awal atau proses yang sebelumnya. Nah, ini untuk pengulangan, ini ada modelnya seperti ini. Jadi dia bisa mengeksekusi satu dan beberapa perintah berkali-kali. Kalau kotak penghubung ini pakai ini kayak gini, terus arus data dia pakai arrow, ya, petunjuk arah. Subroutine itu adalah kumpulan dari banyak instruksi. Kalau kita tadi artikan tadi dari luasnya, nah contoh flowchartnya gini, mulai itu pakai yang lonjong. Mulai klik softwarenya, masukkan panjang, masukkan lebar, baru diproses.
Bagaimana cara menghitung rumusnya ada di sini, panjang dan lebar. Oke, terus diproses, keluarlah hasil yang namanya luas. Kalau nggak keluar hasil, yo berarti kembali lagi ada yang salah di dalam pemrosesan ini. Baru klik selesai. Paham ya? Itu alur program. Kalau Piscode-nya itu adalah rangkaian dari kode-kode. Bagaimana menghitung luas persegi panjang? Biasanya ini dengan software yang bisa mentranslitkan dari bahasanya kita ke dalam bahasa pemrograman. Menghitung luas persegi panjang itu adalah nama ininya. IS itu adalah untuk inputnya. Ya, ini untuk menampilkan, FS ini untuk meninggal outputnya. Kamusnya adalah panjang, lebar, luas, integer. Tipe datanya. Algoritmanya itu berarti kita menginputkan panjang dulu, menginputkan lebar, baru ada proses, keluarlah out. Itu adalah scope-nya. Gitu ya. Nah, ini bisa nanti buat teman-teman latihan. Selesai. Sampai di sini. Wow, Rashid. Joget-joget. Selesai aja udah. Seneng. Gimana yang mau ditanyakan? Pak, Pak. Siapa? Misal ini Pak, Presiden. apa namanya? Siapa sih? Saya nggak ngeliat nih. Siapa yang ngomong? Presiden Pak ya. Nah, oh Mas Teguh. Baik, gimana Mas Teguh? Coba, mungkin saya coba kasih contoh di lapangan Pak ya. Silakan. Nah, saya kan kerja di rumah sakit nih Pak. Mm-mm. Permasalahan pertama, ya kayaknya tuh kebanyakan permasalahan di rumah sakit adalah waktu tunggu pasien yang relatif lama. Pasien itu nunggu lama. Nah itu jadi masalah. Sedangkan Sorry, kalau misalnya, saya potong. ya Maaf. Pak, Menunggunya itu buat apa? nunggu daftar hingga sampai diberi pelayanan, Pak. Oke. Bekerja Nah, di rumah sakit di mana? rumah sakit harapan kita, Pak. Malah disebutin. Di mana daerahnya? Di Selipi, Pak. Oh, di Selipi. Baik. Tahuan kamu. Ya, nggak apa-apa. Iya. Rumah Iya, sakit jangan harapan kita. disebutin, ntar dilaporin ke Bu Nina lagi. Nggak Iya, apa-apa, Pak. Pak. Jadi, Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini mungkin dari permasalahan ini mungkin nanti Mas Teguh bisa memberikan apa namanya ya, solusi ke top management. Bagus. Good. iya, Gimana? jadi Lanjutkan. masalahnya itu, Hmm. masalahnya itu waktu tunggu pasien yang sangat lama. Nah, sedangkan sistem itu biasanya digunakan hanya untuk mengubah yang manual menjadi computerized. Kebanyakan kan gitu, keseringan ya. Misal, yang tadinya manual, ngisi di Word, kemudian jadilah satu aplikasi untuk pendaftaran, untuk input, sehingga nggak manual lagi. Tapi eh, itu tuh kan berdasarkan flowchart atau alur dari pendaftaran tersebut. Nah, kebanyakan sistem itu hanya itu, sedangkan masalah utamanya itu nggak tercapai gitu. Masalah utamanya itu nggak ada solusinya. Pasien tetap masih nunggu aja gitu. Waktu Oke. tunggu itu masih relatif lama. Nah, Oke, thank you. analisa yang seperti apa ya, Pak, supaya eh, supaya sistem itu nggak hanya untuk mengubah yang manual Ya. jadi computerized aja gitu.
Ya, oke, cukup, cukup. Oke, Mas Teguh, baru saja tadi sebelum perkuliahan ini dimulai, itu nanti di semester 5 itu ada namanya sistem audit TI. Ya, ada sistem audit TI. Audit itu berarti sistemnya belum pernah diaudit. Jadi seorang atau nanti mungkin Mas Teguh jadi bisa auditornya dari internalnya rumah sakit itu juga bisa ya. Nanti kita bisa bantu untuk belajar itu. Karena kenapa? Yang namanya yang tadi saya sampaikan, suatu software itu kalau tidak atau salah penafsiran dalam, jadi gini ya Mas ya, ada tiga komponen dalam pembuatan uh, sistem informasi atau menggunakan teknologi informasi. Ini ada tiga aspek. Yang pertama, people. Yang kedua, organisasi. Yang kedua, teknologinya. Oke, kenapa people? People ini adalah pengguna. Ya, siapa dulu yang menggunakan uh, si software itu? Oke, itu harus diedukasi dulu. Yang pertama, siapa yang menggunakan, bisa nggak? Ini jangan-jangan software ini kalau dibuat, ternyata si pengguna atau end user ini itu nggak bisa gunain. Gitu ya. Atau justru malah ini menjadi persoalan baru. Saya tadi disebutin, ada pasien di rumah sakit, itu kok malah tidak berjalan. Yang kedua, yang pertama people, ya harus ditekankan bahwa untuk investasi tentang IT, ini Ahmad ini. Ntar dulu. Untuk menginvestasikan suatu software di instansi itu perlu adanya namanya investasi. Ya, nggak sedikit itu bikin antrian kayak gitu tuh nggak ini. Jangan-jangan itu hanya cuman akal-akalan saja top manajemen untuk mengeluarkan. Wah, nih biar rumah sakitnya terkenal bisa dengan IT. Padahal orang-orangnya nggak bisa menerima itu. Itu juga jadi masalah. Pertama itu. Yang kedua tentang organisasi. Organisasi itu biasanya tentang kebijakan. Setelah adanya si software, apakah ini dari segi alur untuk membuat yang tadinya adanya pakai kertas itu bisa langsung diinputkan oleh dari si apa namanya ya, pasien. Apakah harus mengeluarkan lagi kertas? Nah, itu jadi masalah lagi. Karena kalau sudah pakai sistem, itu harusnya terinputasi secara otomatis. Klik, masuk, saya daftar, keluar. Keluhannya mau kemana? Oh, saya mau ke dokter ini. Harusnya data ini, data si pasien. Jadi gini ya, data si pasien masuk. Dia masukin, mendaftar gitu ya. Itu harusnya sudah nggak pakai paperless lagi. Dia udah ada aplikasi. Dia masukin, saya mau daftar, terus langsung ditujukan ke dokter tersebut. Ini masalah aturan, organisasi ini masalah aturan, kebijakan. Itu yang harus dikaji lagi. Itu. Jangan-jangan dari semua manajemen itu si pembuat ini nggak menganalisis dengan baik. Karena kaitannya pasien itu kaitannya dengan apa? Dokter, administrasi, ya kan? Terus nanti kalau dia dirawat masuk yang namanya rawat inap. Dari rawat inap siapa yang masuk di kamar mana? Siapa pelayanannya? Dan di breakdown lagi berapa lama dia ini? Ada kaitannya dengan BPJS atau tidak? Nah, itu kan ngambil data semua. Kalau itu masih prosesnya masih lama, Mas, berarti ada masalah itu di situ. Masalahnya di mana? Apakah dari teknologinya, apakah dari organisasinya, atau dari people-nya? Pertanyaannya 3 itu, seputar itu. Itu kalau nanti teman-teman nanti belajar tentang audit. Jadi hanya 3.
people, organisasi, dan teknologinya. Apakah teknologi itu tepat guna atau tidak? Ya, jangan-jangan ini salah ini bikin teknologi atau bikin softwarenya ya salah. Hanya cuman gaya-gayaan aja. Misalkan rumah sakit dapat penilaian kan ada akreditasinya tuh di rumah sakit kalau nggak salah. Ya, karena saya pernah bikin sistem manajemen rumah sakit di Purwokerto. Itu saya di bidang IT-nya narik kabel FO sampai berapa dan sistemnya kita buat sendiri, kebul sendiri. Itu ada sistemnya dan kita bisa mau diaudit silahkan. Kita siap. Jadi itu harus dipelajarin dulu, Mas Teguh. Mungkin nanti Mas Teguh di pertemuan atau di semester 5 nanti akan bertemu lagi dengan saya belajar tentang audit teknologi informasi itu kaitannya dengan hardware, kaitannya dengan software, bagaimana itu diaudit, apakah dari sistem keamanannya sudah bagus atau belum. Pernah dengar nggak ada satu bank di Indonesia dia menginvestasikan gede-gedean untuk bisa memberikan fasilitas yang terbaik. Bank apa namanya? BCA, Pak. BCA. BCA. Dia menginvestasikan gede banget, berapa triliun. Apa investasi yang teknologi yang nggak ada di Indonesia? Pada waktu itu di awal-awal pembangunan BCA, dia memberikan suatu terobosan baru. Apa namanya? ATM, mesin ATM. Itu teknologi. Dan bank-bank yang lain nggak mampu untuk bisa menginvestasikan itu. Apa yang terjadi? Ya, benefit nasabah dari BCA makin banyak. Yang investor di mana banyak. Nasabah makin banyak, jadi akhirnya memberikan banyak kemudahan. Nah itu contohnya. Kaitannya kenapa kok BCA jadi mahal ya? Fasilitas yang teman-teman bisa dapatkan, bisa pakai dimanapun bisa. Itu seperti itu. Ya, Mas Teguh, untuk gambaran. Jadi untuk namanya menginvestasikan suatu bikin software itu harus dibicarakan betul. Jangan hanya cuman egonya sendiri dari perusahaan bahwa ini gua pengen bikin software biar kelihatannya keren, ternyata malah jadi zonk. Begitu ya. Saya tidak mau ini kan mungkin nanti Mas Teguh bisa memberikan solusi. Kalian dididik di TTS itu juga harus punya solusi. Dalam arti teman-teman punya keilmuan, karena nggak banyak yang memikirkan seperti itu. Ya, itu bagus. Ada lagi pertanyaan sebelum saya tutup? Raise hand dulu. Silakan. Ki anggar karo udut ya, karo adut aku. Tapi saya Boleh nggak, Pak? Boleh, Pak. Udut, Pak, udut. enggak lah. Khusus dosen nggak apa-apa. Siap, Pak. Siap. Jangan. Saya Jangan ini di record, jangan. iya soalnya di record masuknya ke YouTube repot nanti. Berarti next nggak usah di-record ya. Jangan. Karena nanti ini gini, jadi setiap perkuliahan kita untuk nge-review itu ada di YouTube ya, silakan. Jadi selain di LMS, di learning kita juga ada. Silakan Mas Ajis. Ya, Pak. Izin, Pak. Saya juga senasib dengan Mas Teguh tadi. Jadi pemikiran manajemen itu adalah memindahkan yang dari kertas ke dalam bentuk digital. Nah, itu jadi masalah baru lagi. Karena tanya nulis gampang, cepat. Ini harus ngentri, ngetik, nyari huruf di mana gitu. Oh, sorry, bukan masalah ketiknya, Mas. Karena gini, untuk operasional ya, kita kalau masih menggunakan paperless itu untuk operasional itu paling gede. Ya nggak sih? Ya. Cetak itu. Tapi untuk kalau kita untuk memproses, kita balikin. Misalkan, kita balikan. Yang input itu adalah si pasien. Akan lebih mudah nggak? Oh iya. Terus,
Jadi kalau si pasien ini yang nginputin, kita nggak perlu nginputin lagi tuh di database, ya kan? Tinggal bikin bikin kolomnya di database. Ini kalau mau nginput dari website mana itu akan masuk langsung. Dan intinya kalau di dalam suatu pemrograman itu ada yang namanya primary key atau foreign key itu di dalam database. Primary key-nya itu kunci yang awal itu yang bisa mendeteksi misalkan nama Teguh Dumadi pada waktu dia mendaftarkan pasien itu adalah namanya nomor urut atau nomor ID si pasien. Itu yang menjadi kunci isinya di database. Kalau di data kalian itu KTP. NIK itu adalah inti dari yang nggak bisa dipakai orang lain. NIK. Intinya dari NIK itu apa? Intinya di dalamnya ada data nama, agama, alamat, kewarganegaraan, agama, terus status karyawan dan sebagainya itu di situ. Jadi kalau itu dirubah, si pasien yang masukin itu akan lebih mempercepat sebenarnya proses. Kita di admin hanya tinggal mencari saja kode ID-nya yang sudah disampaikan. Itu seperti itu. Oke, thank you Mas Akbar, Mas Aziz, Aziz Akbar, Mas Teguh. Ada lagi selain itu? Pak, Oke, lanjutin Pak. Pak, maaf ada Mas Sidik, Waduh. silakan. Satu lagi ya. mau nanya. Mohon izin Pak, ada suaranya gak Pak? Ada suaranya tapi nggak ada mukanya. Oh iya. Wait. Gimana Mas Sidik? Oke, ini saya mic laptop soalnya. Mohon izin Pak, sebelumnya menyambung tadi Mas Aziz Akbar ya, mengembalikan ke pasien. Kalau kita melihat kondisi pasien kan, katakan kalau kita melihatnya menyeluruh ya Pak, ada yang usianya kadang lansia juga. Nah, gimana kalau kita ambil sebuah kondisi bahwa pasiennya itu adalah lansia, kemudian dan lansia itu buta teknologi katakan gitu ya, yang mengharuskan kita untuk melakukan input data berupa teknologi segala macam, apakah itu akan membuat malah lebih lama ya? Apalagi kalau seandainya case-nya itu adalah urgensinya tinggi gitu Pak. Gimana Pak? Orang lansia sudah nggak bisa jalan, masa ia datang sendiri ke rumah sakit? Ada yang nganter. Masa iya dia sudah tua renta, nggak ada yang nganter. Tiba-tiba dia datang kan nggak mungkin. Di logika, gitu ya. Di logika. Jadi case itu sebenarnya bukan sebagai suatu masalah, ya. Bukan sebagai suatu masalah. Itu. Kalau di rumah sakit sini itu sudah dah dari tadi belum di record. Wah, orang bisa aja tadi, Pak. Bisa aja nih cabut nih. Wah, aman padahal tadi. Oke, Mas Andi, ada pertanyaan? Pak, yang Pak, tadi kan ada bahas simbol dalam flowchart tentang percabangan. Nah, hasil dari perbandingannya atau tidak simbol percabangannya itu yang bentuknya kayak gini nih Pak. Orang keto. Ini nih kayak kertas wajik segitiga. Bukan segitiga, segi empat. Kayak wajik nih. Jajar genjang itu namanya. Oh iya. Belah simbol ketupat. dalam Belah ketupat itu Mas. Belah ketupat ya. Iya, percobaan. Kenapa itu Mas? tuh hasil dari pertimbangannya atau tidak prosesnya dalam proses hasil dari perbandingannya atau tidak? Maksudnya perbandingan gimana tah? Kan Gimana? ini kan
melakukan proses kan. Ya. Nah, ketika dia kan tadi hasilnya bisa ya, bisa tidak kan. Nah, si posisi ini tuh ketika ya itu larinya kemana, kalau tidak itu larinya kemana gitu Pak. Posisi lambang ininya tuh yang Oke. masih belum paham tadi. Siap. Masih dijarahin. Tadi itu makanya saya nggak pakai whiteboard. Kalau saya pakai whiteboard, kelar itu pertanyaan. Besok ya. Jadi gini, proses yang begini, itu Iya. akan kembali ke perintah yang sebelumnya. Proses sebelumnya. Contoh, ini saya share lagi. Mas siapa jenengmu? Lah, kok pedot? Kamu Pak. Baru lu. Misalkan tadi di sini nih. Jadi sebenarnya ini mau saya tambahkan. Enggak ikut. Wah, semprol. Oke. Modernnya itu sebenarnya kalau misalkan ya di proses ini misalkan ini kan proses nih, ada hasil. Jadi kalau dia belum keluar hasilnya luas, dia akan kembali membaca ke sini, kembali lagi masukin sini. Itu dari program. Inti dari program kayak gitu. Ya, percabangan. Contoh kita masih percabangan. Tadi pakai, nah ini kan modelnya kayak gini, Mas Andi. Iya Pak. Nah, ini bisa dikatakan kalau misalkan proses ini, kalau di bawahnya ini, kalau misalkan software ya, contoh kita tadi mau pakai pasien. Pasien memulai ya, masukin nama, masukin alamat, masukin apa dan sebagainya. Kok dia tidak bisa melanjutkan? Ya itu akan kembali lagi, dicari dulu datanya. Dia nggak bisa melanjutkan ke proses berikutnya. Paham nggak? Kalau ini misalkan ya, itu berarti bisa langsung melanjutkan perintah berikutnya. Misalkan setelah masukin nama, alamat dan sebagainya, kartu BPJS, ya baru dia bisa berjalan pakai BPJS. Tapi kalau tidak, ya harus ngurus dulu ke BPJS. Ada alur yang ke sebelumnya. Kembali lagi, ada daftar yang namanya BPJS. Baru dia bisa narik dari rumah sakit itu bisa narik data dari BPJS. Seperti itu. Jadi proses yang kayak gini ini itu kalau misalkan itu tidak belum memenuhi kriteria yang di atasnya, ya akan kembali. Karena ini proses. Begitu Mas Andi. Next, nanti pertemuan berikutnya nanti akan kita bahas lagi. Mas Teguh ada pertanyaan lagi? Ya Pak, satu lagi Pak. Mungkin ini cerita aja sih Pak ya. Boleh. Yes, Jangan gitu. panjang-panjang tapi ceritanya. Enggak Pak. Eh, Masalah tadi pasien itu sendiri. Sebenarnya kita udah bikin tuh pendaftaran online. Pendaftaran online udah dibikin. Ternyata ada masalah baru, masalah slotting dokter. Jadi kan kalau pendaftaran online udah pasien daftar mau ke dokter siapa, dan dia tinggal ke poli gitu, cepet kan, kayak gitu udah nggak ada ngantri. Tapi ternyata eh, ada masalah di slotting dokter. Jadi dokter itu dijatah. Misal dia praktek 2 jam, asumsi satu pasien itu 15 menit. Jadi dia dapat slot misal 8 pasien. Nah, saat pendaftaran online jalan, udah dokter itu dapat tuh 8 8 pasien. Akhirnya di lock. Tapi
ternyata ada yang nggak datang dan lain sebagainya. Dokternya nganggur, ngamuk lah dokternya, ini pasien saya kemana gitu kan, di sini udah ada 8 pasien tapi kok kenapa nggak ada. Akhirnya eh, dibikinlah sistem verifikasi. Jadi eh, yang masuk ke slotting dokter itu yang sudah diverifikasi, tapi ternyata ada penumpukan pasien lagi. Nah, ya itu analisa itu memang penting sih Pak sebenarnya. Ada yang kayak gitu-gitu lah kejadian di Ya, lapangan gitu Pak. oke. Itu pembahasan yang masalah sebenarnya itu dari organisasi saja ya. Kembali lagi kepada organisasinya. Ah, apakah di situ sudah ada sistemnya untuk penjadwalan, kebutuhan biasanya kalau di dalam rumah sakit itu ada kebutuhan dosen, kebutuhan dokter, luas 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 rumah sakit itu kaitannya dengan cakupan, dia bisa menerima pasien itu berapa. Terus itu sebenarnya sudah dihitung sebenarnya. Wah, ada hitungannya, ada analisisnya. Dan kalau dibahas di sini panjang benar. Iya Pak, benar. Yang penting teman-teman sudah paham yang namanya alur logika. Itu yang saya goalsnya dari pertemuan kedua ini adalah seperti itu. Ya, itu ya. Cukup ya, ini udah 8:30. Barangkali ada banyak teman-teman yang pengen istirahat, silahkan. Terima kasih intinya sudah mau datang di perkuliahan saya. Saya terima kasih sekali. Mohon maaf, mungkin bahasa saya banyak seletat-seletat itu karena saya Sabar ya. kepengen, saya kepengen Sabar ya, Kak. apa namanya di dalam perkuliahan itu tidak ada gap ya antara dosen dengan, karena saya sebagai dosen kalau sudah di luar kampus ya di luar perkuliahan ya sama gitu ya, nggak ada yang membedakan. Mungkin itu saja yang dari saya. Terima kasih. Saya ucapkan yang mau istirahat silahkan, yang tadi udah bekerja gitu ya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Yang tadi belum absen silahkan nanti WhatsApp ke saya ya, karena saya harus buka lagi. Thank you, saya cukupkan dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain kesempatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Selamat malam. Terima kasih Pak. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Kasih Pak. Kasih Foto Pak. dulu, foto. Yo, thank Kasih, you. Pak. Wis asam-asam. Terima kasih Pak. Bang, lift bang. Oh iya iya. Bisa mirip anjir suaranya. Murid laknat. Udah udah apal cuy. Adain. Untung nggak ke-record tadi. Bang, Bubar. besok bahasa Indonesia bang. Buku ya. Bang, tadi jadi nggak bikin kelompoknya ya? Oh iya, kelompoknya woi. Woi, invite lagi. malah kabur ya pada. Iya. Nanti apa pendidikan agama gimana itu kelompoknya? Kok pendidikan agama sih? Kan udah dibikin agama kelompok ini. Ini lagi ngomongin pakul ini. Beliau ini. HP aku rusak serius ya, kagak lihat WhatsApp. Beliau dikasih cobaan malah dicobain. Lagi dibenerin HP-nya. Gara-gara kebanting tadi jadi nggak bisa update. Kasian banget ya. Oh iya, kelompoknya gimana ya? Pak Ketu. Pada keluar. Bentar, tanya. Sohibnya aja, spill di sohibnya. Bang Arjuna Seva ini. Wah, apaan? Aku sih cari novelnya gimana ya bahasa Indonesia ya? Kan Cari udah ada. netizen aja lah. Kan udah ada di Drive. Di Drive Kemarin apa? itu disuruh di-share link suruh baca apa gitu ya?
Bener dah aku cek. Soalnya emang gara-gara itu sih HP-nya ini kan jatuh, jadi harus diservis. Buku yang Masih nunggu bahasa buku. itu kalian pada punya belum? Belum. Aku sih jujur Gimana? belum. Langkah itu sepertinya. Baru sampai nih Poster kayaknya nih. ada. Baru sampai nih. Tuh enggak tuh. Itu yang novel apa yang bahasa, Bang? Yang bahasa itu. Kayaknya yang Buku nggak bahasa tahu ya, Bang? deh. Belum Yang ngecek yang mana 6969 itu ya? Yang Kayaknya udah nih. 6969 itu ya? Ini lucu. Kamera kan? Ini mah Ceritanya novel. lucu sih ini. Iya. Lihat udah tamat kah itu? Filmnya kan ya? Itu Yang ada filmnya ya? Jun, yang Tempo Jun. Dapat di mana Jun? Beli bukunya di mana? Topet. Kalau novel itu mah banyak. Yang susah itu yang merah itu yang buku Yang bahasa bahasa. udah habis. Yang bahasa ya. Ini Yang kayaknya bahasa udah Yang bahasa habis. udah salah dapat satu belum? sampai. Jun, Spill, tekan spill. Jun. Dompetnya tipis lagi, kagak bisa beli Kirim buku PDF-nya bahasa ke tuh. Amal Jariah Jun. Amal Jariah anjir mana. Ini masih recording loh. Masih recording loh. Nanggung Bang, billing bentar lagi. Rugi. Enggak kan? Enggak. Oh. Minggu depan deh aku bahasa.